Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di acara hari ini atas partisipasinya teman-teman Bapak Ibu guru dan staf juga dalam acara desiminasi tiang yang merupakan tugas dari guru penggerak angkatan 9. Pada kepala sekolah saya ucapkan terima kasih sudah diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan desiminasi ini untuk mengenalkan tentang pengenalan kurikulum merdeka dan juga tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana tentang di sini untuk mengenalkan bagaimana kurikulum merdeka ini bisa dipahami dan ditularkan oleh guru penggerak, dan hari ini saya sebagai guru penggerak untuk berusaha menularkan pemahaman yang kepada Bapak Ibu guru. Mengenai tahun kurikulum yang sudah berjalan di sini masih apa-apa, jadi yang sebagai guru penggerak sudah 3 bulan ini untuk mengikuti guru penggerak supaya bisa ditugaskan pemerintah untuk menularkan pemahaman dan ilmu penggerak dan kurikulum merdeka. Ya, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengenalan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini pada dasarnya dilandasi oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kenapa harus dengan kurikulum? Karena kurikulum ini tentang pendidikan. Pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah tempat segala benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan ini menjadi landasan peradaban bangsa. Jadi kenapa harus dihubungkan dengan kebudayaan? Karena bangsa Indonesia ini punya budaya masing-masing yang karakter berbeda-beda. Jadi ada nilai positif yang harus tetap diangkat, sehingga ini harus dijaga. Dan pendidikan ini harus menjadi landasan peradaban bangsa, karena dengan pendidikan kita bisa merubah peradaban bangsa itu maju atau tidak. Makanya pemerintah dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menerapkan dalam bentuk kurikulum merdeka. Lanjut, filosofi yang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang umum kita pahami, yang kita kenal itu ing arso tulodo, ing madya mangkarso, tuturi handayani. Ini bahasa Jawa ya, bahasa Jawanya ini bahasa Jawa kuno sebenarnya. Ing ngarso tulodo, ing madya mangkarso. Dari kecil kita sudah paham. Apa itu ing ngarso tulodo? Yaitu seorang pemimpin yang memberikan contoh. Artinya guru juga harus mampu menjadikan contoh bagi murid-muridnya, sehingga guru juga mampu mengajarkan dan memberikan contoh murid agar bisa menjadi pemimpin yang baik. Jadi dari sini guru itu harus menjadikan contoh. Ibaratnya ada pepatah dulu, guru itu dari bahasa Jawa dibubu dan dibubu, artinya diteladani ya, ditiru, dan itu ditiru, dicontoh. Berikutnya ing madya masuk kasorannya di tengah-tengah. Di tengah-tengah apa maksudnya guru menjadi di tengah-tengah? Seseorang yang posisinya di tengah itu sebenarnya harus mampu membangkitkan atau membuka semangat. Jadi sama teman-teman, ayo kita sama-sama kerja. Seorang guru harus mampu menjadi teman belajar yang mampu membangkitkan semangat belajar siswa. Jadi guru sesuai dengan filosofi Madya Mangkarso, kita sebagai teman belajar siswa. Jadi kita itu sebagai teman belajarnya, ya. Tidak harus serta merta kita harus jaga image, itu enggak.
memang ada waktunya. Cuman di sini kita kali secara lain dan memimpin, kita juga harus menjadi teman. Berikutnya, geser tulisannya jadinya jauh. Ya, lanjutnya tuturi handayani. Tuturi artinya di belakang harus memberikan dorongan, semangat, motivasi. Di dalam pelaksanaan pendidikan, seorang guru tidak diperkenankan untuk menggunakan kekerasan. Ya, tidak boleh paksaan hukuman, tetapi haruslah memberikan kebebasan kepada sang anak untuk perkembangan, dan guru berkewajiban untuk memberikan pengaruh, membetulkan, mengarahkan, dan melibatkan diri apabila perlu. Jadi di sini guru itu tidak boleh dia menggunakan kekerasan, paksaan, hukuman, tapi harus memberikan kebebasan anak untuk perkembangannya sesuai dengan bakatnya. Jadi dia selain tadi harus memberikan semangat, motivasi, juga harus bisa mengarahkan dari belakang kemana arah bakat anak itu tersebut. Karena setiap anak punya karakter dan bakat masing-masing. Sebelum ini kita kenal, kebanyakan kita kadang beberapa kita juga ada yang menganggap pembelajaran itu berpusat pada guru. Ya, sebelumnya saya juga kadang berpikir, berpusat pada guru artinya bagaimana guru harus tampil menarik, bagaimana guru harus bisa mengatur kelas. Ternyata itu adalah berpusat pada guru. Berpusat pada guru itu hanya terjadi transfer ilmu, jadi hanya mentransfer ilmu, ya, dan membuat murid tidak aktif dan membosankan. Jadi apa kita itu seperti mengendalikan murid, ini loh ilmunya, ini bagaimana bisa, itu adalah transfer ilmu. Karena pada sebelumnya kalau kita berpusat pada guru seperti itu. Guru juga yang umum kadang ada yang berpaham guru sebelumnya berpikir murid adalah kertas kosong yang perlu diisi pengetahuan oleh guru agar berkembang. Maka pembelajaran bersifat transfer ilmu guru kepada murid. Ya, kita berpikir sebelumnya ini nggak ngerti, kita isi ilmunya, ini nggak ngerti, kita isi ilmunya. Ya, padahal sekarang di dalam kurikulum Merdeka ini, pendidikan ini berpusat pada siswa, yaitu murid belajar secara mandiri dan bersifat aktif. Jadi keaktifan anak-anak yang dibangkitkan, ditantang berpikir kritis, tanggung jawab. Peran guru hanya sebagai fasilitator untuk meningkatkan kemampuan dasar bakat murid agar lebih maksimal. Ya, ini yang paling banyak kita harus berubah. Bagaimana kita lihat? Tapi saya lihat di sini yang sering ini adalah di olahraga. Di olahraga ini anak itu yang bakat olahraga udah bisa banyak dan senang. Anak-anak itu aktif. Ya. Jadi berpusat pada anak, kita bagaimana sesuai dengan kemampuan anak, bakatnya apa. Kita hanya memfasilitasi bakat anak tersebut agar bakat anak itu lebih maksimal. Guru itu harus juga menuntut murid, ya, menuntut murid. Guru harusnya menuntut siswa agar siswa belajar mandiri dengan tujuannya. Nanti murid mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya baik dalam kehidupan anggota keluarga dan atau kehidupan masyarakat. Menuntut di sini dalam arti menuntut baik ilmu pengetahuan, baik itu juga ilmu tentang karakter, ya, tentang karakter. Karakter ini nuntut ini artinya bisa nuntut agar dapat nanti belajar di kehidupan nanti di masyarakat, dia bisa hidup dengan baik. Ya, kita hanya mengarahkan dan menuntut saja. Nanti mana yang terjadi kegagalan artinya dia melanggar, kita arahkan kembali kepada sesuai dengan kehidupan yang lebih baik.
Karena nanti anak-anak ini adalah menjadi calon kepala keluarga, calon ibu rumah tangga, calon kehidupan tokoh di masyarakat, seperti itu. Pendidikan berpusat pada anak. Pendidikan membuat pembelajaran menarik dan mampu mengembangkan sesuai bakat dan kelahiran. Ya, berpusat di sini adalah sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa dari lahir. Jadi kita harus mengidentifikasi nanti pembelajaran itu bakatnya apa, bahkan penilaiannya itu tugas dan tugasnya juga harus sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Ya, bakat kemampuan anak jadi nanti berbeda-beda. Bahkan nanti isi ruang belajarnya juga sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Apa yang harus diterapkan baik untuk menerapkan pemikiran Ki Dewantara? Apa saja yang harus diterapkan jadi pemikiran kita tadi supaya kita bisa menerapkan sebagai guru dalam kehidupan sehari-hari? Karena kita ini nanti guru. Banyak nanti pemikiran ini banyak yang berubah, yang kita harus ubah mindset kita dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama, penerapannya. Bagaimana penerapannya? Berpihak pada murid, bersikap among dan menuntun. Jadi pertama, berpihak pada murid, kita itu bersifat among dan menuntun. Jadi kita menuntun siswa. Ya, menuntun siswa, bakat anak itu apa, kita identifikasi, terus kita tuntun, kita arahkan supaya dia berkembang menjadi lebih baik lagi. Terus inovatif, menciptakan hal baru dan berani. Jadi guru itu harus inovatif. Karena apa? Kita ini punya kebosanan. Ibaratnya kalau kata Cak Lontong, kalau kita melawak satu kali, melawak dan lawak yang sama 2 kali, 3 kali, maka ketawanya udah ketawa lagi. Apapun itu cerita, kemudian cerita ini kita ulang, itu juga bosan. Ya, sesuatu yang menyenangkan seperti teks lawak saja itu kalau kita ulang-ulang itu setiap hari kita dengar, maka dia tidak menarik. Apalagi ini tentang pendidikan. Makanya itu guru itu harus inovatif, menarik. Kita berubah apa materinya nanti, bagaimana model pembelajarannya. Yang berikutnya, berpikir reflektif. Apa berpikir reflektif? Berpikir reflektif ini terbuka dan bertanya pada diri. Jadi kita itu terbuka, merasa kita harus belajar lagi, bertanya kepada dan teman juga bisa reflektif. Oh, apa kekurangannya, kita harus mencari kekurangan. Dan sehingga kita pikiran dan hati kita terbuka. Di sini seperti itu. Terus mandiri, berinisiatif untuk bergerak, memiliki motivasi. Ya, motivasi untuk kita mandiri untuk bergerak. Kita mulai. Oh iya, saya mulai dan ini. Kalau cuma ide pikiran, oh iya, nanti inovatif. Tapi kalau tidak mulai dan tidak bergerak, percuma saja. Inilah yang berikutnya, kolaboratif, bekerja sama dalam komunitas praktisi. Jadi kita bekerja sama di guru penggerak ini ada namanya komunitas belajar, ada ya. Jadi bagaimana strategi kita mengenai siswa, mungkin ada lain ya, mungkin ada pelanggaran yang tidak lakukan. Karena anak-anak ini terus berubah. Kalau pola pikir kita tidak berubah, maka kita akan lelah nanti kalau menggunakan cara yang sama. Dan kita harus bekerja sama. Bekerja sama kolaboratif ini juga bisa dengan guru, kepala sekolah, dan juga wali murid. Ya, itu harus kita perkembangannya kita catat. Bagaimana perkembangannya, bagaimana apa yang harus kita kembangkan lagi. Ya, itu seperti itu.
Berikutnya dalam sekolah kita harus punya program budaya positif. Budaya positif apa yang harus kita angkat di sekolah? Banyak yang contohnya. Nanti saya jelaskan. Guru yang baik harus mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif. Jadi kita mau jadi guru itu kita perlu beberapa disiplin apa, mungkin kebersihan, disiplin baju atau tepat waktu masuk. Kita harus punya target budaya positif apa yang harus kita angkat di situ. Biasanya ini juga pentingnya kalau kita sudah ada bagaimana strategi guru untuk melakukan seperti itu. Terus memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Jadi harus memahami motivasi perilaku manusia, apa yang harus supaya orang bermotivasi dan hukuman apa dan penghargaan. Terus posisi kontrol sebagai guru. Guru ini fungsinya harus menerapkan posisi kontrol. Nanti saya jelaskan apa itu posisi kontrol. Terus berikutnya membuat segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kita dalam kehidupan sehari-hari pasti punya masalah yang umum. Kira-kira apa masalah yang sering pada siswa apa kira-kira? Apa? Tidak menjalankan tugas, ya, terbolos, ya, malas sholat berjamaah, ya. Jangan sampai seperti di Sumbawa itu ditegur, nggak mau dicubit, nggak mau. Ya. Nah, ada yang video viral ditantang gurunya ya. Ya, itu makanya kita di sini program kurikulum merdeka itu ada namanya komunitas belajar. Nanti bagaimana dengan komunitas itu menentukan budaya positif apa yang kita targetkan untuk utamakan. Berikutnya bagaimana cara-caranya, yaitu salah satunya masalahnya dengan segitiga restitusi. Karena kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa mengarahkan anak untuk menjadi lebih baik. Karena di budaya positif ini kita harus punya keyakinan sekolah atau kelas. Kita punya keyakinan bahwa kita bisa akan berubah untuk menjadi lebih baik. Berikutnya, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dalam berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan dan ujian atau hukuman. Jadi disiplin positif ini kita targetkan yang lebih bagus adalah termotivasi sendiri. Siswa termotivasi, sadar diri melakukannya untuk menjadi disiplin. Ya, bukan karena paksaan, hukuman, itu target kita utamanya. Berikutnya motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari, jadi motivasi itu kan ada strateginya. Mungkin ada orang dengan cara menghukum. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Atau bahasa dulunya kalau kita pendidikan apa dulu? Zaman dulu adalah reward and punishment. Ya, ternyata di kurikulum merdeka ini itu target kita adalah menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Yaitu sadar diri untuk nilai-nilai mereka percaya bahwa dia akan bisa menjadi lebih baik. Ya, memang ini tidak mudah, tapi kita coba. Ini adalah dalam program kurikulum merdeka. Ya, ini dari 1 dan 2 tadi itu bersifat motivasi dari eksternal. Jadi kalau kita ini menghukum itu kan mereka berbuat baik karena eksternal dari orang lain. Sama kita memberikan hadiah itu kan, ayo yang pintar atau yang rajin, hari ini yang rajin
untuk tidak hukum. Itu eksternal. Ya, tapi motivasi perilaku yang manusia yang baik itu bagaimana kita sudah pendidikan yang bagus adalah pendidikan yang bisa menumbuhkan kesadaran diri. Oh, saya harus menjadi lebih baik dan percaya diri bahwa harus lebih baik dari diri sendiri. Ya, posisi kontrol sebagai guru ini dalam menghadapi siswa itu punya posisi kontrol, ya, sebagai guru. Pertama, guru itu sebagai penghukum, tadi ya, sebagai penghukum, terus membuat rasa bersalah. Guru juga seperti tadi di filosofi Kiai Jadwatara bahwa guru juga harus menjadi teman. Guru juga menjadi pemantau. Yang ketiga yaitu guru, yang berikutnya kelima yaitu guru sebagai manajer. Ya. Sebagai penghukum, guru sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang sering dulu kita kalau zaman dulu ya, kalau kita makan cepat, ya pakai penggaris. Biasanya yang sudah pegang itu guru matematika itu kayak sekali. Ya baris ya, nggak ada baris. Terus berikutnya orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Biasanya sering pakai itu. Jadi guru itu kalau sebagai penghukum, jadi dia dalam posisi penghukum atau kita sadari itu. Awas kalau kamu nanti kalau nggak itu saya suruh diskusi itu sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah. Kalau kita sering menemukannya itu kata-kata yang sering dipakai oleh guru sebagai penghukum. Terus yang berikutnya, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Pasti kamu selalu yang terakhir yang datang. Pasti kamu yang terlambat terakhir. Itu berarti kamu sini kan berdiri di sini. Itu adalah berarti guru dalam posisi sebagai penghukum. Karena guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia atau jadi penghukum biasanya itu nadanya ini sini kamu, ini kamu aja yang terlambat ini ya. Ada kurang keras lagi pakai mic, pakai corongnya seperti itu. Lanjut, terlambat lagi. Nah, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang kami tutup tepat lebih awal? Tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya yang datang terlambat. Ya, kita bayangkan kita waktu jadi murid terus datang terlambat, itu rasanya kayaknya gimana ya? Banyak. Kemungkinan murid itu akan marah, apalagi dia punya alasan, mungkin dia terlambat karena macet, terlambat karena mungkin pengantarnya nggak datang, bukan karena dia. Kemungkinan murid marah, mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku atau besi silet. Ya, seperti itu. Tapi kayaknya ini nggak ada di murid kita ya. Murid kita nggak ada, aman, nggak ada yang dicoret-coret atau dirobek itu jok motor bapak ibu gurunya. Ya, terima kasih bagi yang sudah datang ikut berpartisipasi. Yang berikutnya, membuat rasa bersalah. Jadi guru sebagai fungsi kontrol sebagai kontrol salah satunya adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Nah, ngomongnya lebih lembut daripada posisi guru sebagai penghukumnya.
Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau memancing anak untuk merasa bersalah atau menjadi rendah diri. Jadi kata-kata yang keluar dengan lembut, sepertinya ibu sangat kecewa sama kamu, aku kecewa sama kamu. Nah, ini termasuk adalah fungsi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kenapa kamu mati ini? Nah, berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Ya, saya ulang ya. Oh iya, ini adalah ya biasanya kalau bapak ibu guru lebih cepat dengan cara menghukum. Kalau ibu itu dengan kelembutannya, dengan membuat rasa bersalah. Ya. Berapa kali kamu harus saya kasih tahu ibu, masih aja kamu lakukan. Nah, gimana coba kalau orang tahu kamu berbuat begininya, nanti ada yang suka malah coba bayangin kalau orang tua kamu gitu, itu membuat bersalah ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak bahagia dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dia akan efeknya itu, dia akan merasa dia adalah orang yang mengecewakan orang sekitarnya, bisa juga orang tuanya, keluarganya karena dibuka. Membuat rasa bersalah, nada suaranya itu memelah halus tapi musuh di hati. Adik kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan mengulangi lagi atau tidak terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Benar-benar kecewa sekali ya. Untung bukan pacarnya, kalau kecewa lagi. Ya, jadi ngomongnya lembut. Jadi pembuat bersalah ini lembut tapi hangat ya. Yang saya baca ini ya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau apapun. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya, kadang-kala sikap seperti ini telah lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum. Jadi ini lebih dalam ya sakitnya. Terus di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Dia marah tapi tidak susah meluapkan. Dia bisa meluapkan. Bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain kalau sudah meluap. Ya. Yang berikutnya yaitu fungsi kontrol guru sebagai teman, ya, teman atau batur ya bahasa Sawanya. Ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi guru dan murid tidak akan terjalin baik kalau kita sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi hubungan baik itu kita gunakan untuk mempengaruhi seseorang. Siapa seseorang ini? Murid. Ya, kalau kita udah baik, biasanya murid itu lebih baik. Mereka akan berkata, ayo nak, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini adalah sering kata-kata yang kadang digunakan oleh guru sebagai teman. Hal
hal negatif dari posisi guru sebagai teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak dan ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Umpamanya, dia murid itu suka akrab dengan guru olahraga, merasa teman. Dia kalau disuruh guru olahraganya senang, dia disuruh yang guru yang lain tidak senang. Nah, itu berarti dia di posisi guru olahraganya itu sebagai teman, dia posisinya sebagai teman. Ya. Dia berarti dia hanya guru tertentu saja. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini, jadi guru jadi sebagai teman. Ini termasuk dampak murid yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Dia senang itu aja. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Pokoknya ada masalah video gitu, enggak. Jadi sebagai Pak ini ya, sebagai teman ya. Ini yang sering Pak Ustadz sebagai teman juga nih kadang-kadang ya. Kalau kadang kita sebagai penghukum kadang kita juga. Kalau ibu-ibu ini kadang apa tadi? Sebagai merasa bersalah nggak sama bertentang marah-marah. Akibatnya dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Ya, tadi. Kalau tak akrab sama guru, enak bantu bapak maunya. Enak ini tuliskan apa ini tugas-tugasnya, disuruh senang ya. Belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ini selalu berdasarkan peraturannya. Jadi kita mengawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Konsekuensi itu ada apa? Hukuman atau akibat langsung dari pelanggaran yang dilakukan. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Contohnya kita pertanyaan diajukan seorang pemantau. Ini peraturannya apa ya? Oh iya, anak masukkan baju. Peraturannya apa ya? Masukkan baju. Apa yang telah kamu lakukan? Biasanya anak yang melanggar. Sanksi atau konsekuensinya apa? Bawahnya, kamu ngerjain PR. Tahu apa konsekuensinya kemarin kalau ngerjain PR? Nah, bersihkan WC ya. Akhirnya kan jadi itu adalah sebagai pemantau. Nada atau suara bahasa tubuh yang formal. Pemantau biasanya, adik tahukah kamu jam berapa kita mulai? Contoh percakapan. Adiknya, tahu Pak, guru kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi harus dilakukan sudah terlambat? Artinya paham Pak, saya harus tinggal kelas dan jam istirahat nanti mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tungguin. Nah, ini berarti pemantau dia untuk konsekuensinya ya. Dia konsekuensi harus mengambil jam istirahat untuk menyelesaikan keterlambatannya. Memantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, pemantau berdasar pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang ditujukan seorang pemantau. Biasanya kan cowok sama aku. Dia berikutnya fungsi sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu
bersama murid dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas murid berasing pada diri murid, ya, identitas positif berasing pada diri murid. Di sini sebagai manajer nadanya itu tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, yaitu ciri-cirinya. Guru di sini ada contoh dari sebuah peristiwa. Adi, apa kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Adi tahu Pak, jam 7 guru. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Terus kemudian Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kemudian gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu akan bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hadir sama untuk memperbaiki diri. Ya, ini baik-baik ya muridnya ini. Nah. Coba dia naik ke mana itu? Si Wahyu, si Nasrudin. Ya. Itu naik. Terus guru sebagai manajer, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus ya. Suatu suaranya tersebut didekati, malah tidak perlu marah-marah ya. Tidak perlu meninggikan suara, apalagi menjadi dari muridnya. Berkaca tinggal, bersikap seolah-olah menyesal, tanpa sedih sekali dan akan perbuatan muridnya ataupun bersedang-sedang menempatkan diri sebagai teman muridnya. Pak Hakim kayaknya bisa gitu. Ya, kalau Pak Hakim kayaknya itu sebagai teman tadi posisinya bagus ya. Pak Said. Kalau aturan itu paling enak biasanya itu cara cepat lisan penghukum jadinya ya. Tetapi di sini di kurikulum merdeka ini bagaimana guru itu disarankan sebagai manajer, posisinya ngomongnya halus dengan segi penyelesaian masalah dengan segitiga institusi. Bagaimana yang pertama supaya anak itu sadar akan dirinya dan kesalahannya. Berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan menciptakan budaya positif melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas dibuat melalui kesepakatan guru dan murid ya. Jadi keyakinan ini kita sebagai guru di kurikulum merdeka ini kita harus punya keyakinan kelas. Apa budaya positif melalui pembuatan keyakinan. Jadi keyakinan kelasnya apa? Awalnya siswa menjaga kebersihan keyakinannya. Kita yakin bahwa siswa dapat menjaga kebersihan. Terus menata masuk kelas tepat waktu ya, masuk dan terus berikutnya. Nah, itu adalah contoh-contoh namanya menjaga yang disiplin diri itu adalah budaya positif sekolah atau kelas. Jadi kita harus yakin kita buat melalui kesepakatan guru dan murid. Siapa yang membuat? Bukan guru saja, tapi guru dan murid. Mungkin kesepakatan. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang berisi nilai-nilai kebajikan dan dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Berikutnya pembuatan keyakinan sekolah kelas ini diharapkan memotivasi diri seseorang dalam menerapkan budaya positif secara internal atau dari dalam diri. Jadi dia itu kita bisa memancing membuat latih kita untuk seperti yang tadi saya sampaikan, membuat
siswa itu sadar dan termotivasi dari diri sendiri untuk melakukan budaya positif atau melaksanakan budaya positif. Ya, tahu bahasa yang itu peraturan-peraturan yang dengan karakter yang baik itu dia lahir bukan karena takut hukuman atau karena reward atau hadiah yang lain. Itu apa itu segitiga diskusi dalam menyelesaikan masalah ini? Sebenarnya bentuknya segitiga ya, biasanya di gambar, tapi ini saya tuliskan. Guru berperan sebagai manajer mampu menggunakan segitiga diskusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi tujuan untuk menghasilkan guru yang berkarakter, mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya kita mampu melaksanakan strategi tiga institusi ini dalam menyelesaikan masalah untuk menghasilkan murid yang berkarakter, mandiri dan tanggung jawab. Menstabilkan identitas, apa itu? Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi mungkin orang yang melakukan gagal artinya bisa orang yang melanggar aturan, ya, bagi itu orang yang gagal. Anak yang melanggar aturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi anak yang sedang sabar ya, mencari perhatian, ada teriak-teriak, ada bikin lelucon, itu adalah untuk mencari perhatian, mempertanggung jawab, mengalami kegagalan, mempelajari perilakunya dan menuntut murid agar menemukan solusi dari permasalahan sendiri atau menjadi refleksi bagi dirinya sendiri. Jadi menstabilkan identitas untuk mengenali dirinya sendiri dan dia melakukan refleksi, benar apa enggak apa yang dilakukannya. Menstabilkan identitas berbuat, contohnya kata-kata yang sering digunakan, berbuat salah, iya nak, pokoknya dia melakukan kesalahan lagi atau iya nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Salah itu tidak apa-apa karena semua orang tidak ada manusia sempurna, jadi pernah melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kata-kata itu yang sering dilakukan untuk menstabilkan identitas. Yang berikutnya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ayo kita menyelesaikan masalah ini. Terus berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Berikutnya, kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Sebelumnya adalah kamu yang menjadikan. Berikutnya, validasi tindakan salah. Validasi tindakan salah ini adalah memvalidasi bahwa siswa itu mampu memvalidasi tindakannya bahwa tindakannya itu salah. Contohnya, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memberi kebutuhan dasar alasan melakukan sesuatu. Jadi kita pakai prinsip setiap amalan yang dilakukan oleh anak itu pasti punya dasar, punya alasan untuk melakukan sesuatu, baik mau mencari apa, punya dasarnya sampai mana. Tapi validasi itu perlu ditekankan pada anak. Kalimat-kalimat ini mungkin sebenarnya asik buat guru, namun kita bila dikatakan dengan nada lantang, maka ini akan memvalidasi kebutuhan mereka. Berikutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, itu artinya inspirasi supaya dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi kenapa melakukan itu? Ya artinya gini biasanya anak. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah mengikuti sesuatu yang penting buat kamu. Ya mungkin hanya diri, nama orang tua, itu kan ya Allah, itu kan anak-anak itu suka marah. Makanya pertanyaan sebagai validasi tindakan, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah mengikuti sesuatu yang
penting buatmu. Jadi kita lakukan latihan itu. Kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi punya kelebihan sikap yang baru lagi itu harus ditekankan kepada anak. Ini contoh validasi data yang dilakukan oleh guru. Berikutnya menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Pertanyaan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Ini pertanyaan. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Hanya adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan kepada seorang. Kamu jadi apa sih untuk menentukan hal baik? Ya, begini itu adalah cara menanya. Jadi ya semoga kita sebagai guru berkeinginan mampu membawa generasi bangsa yang lebih baik. Amin. Ya, itu contoh saya hanya menyampaikan apa yang saya usulkan tentang apa sih filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kurikulum merdeka. Ya, tentang kurikulum merdeka. Dan bagaimana cara-cara guru melakukan atau perangkat guru dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Ya, tadi ada sebagai fungsi kontrolnya. Di situ sudah dijelaskan. Ayo, Pak Mustaqim, kira-kira berbagi pengalaman ini, sharing-sharing pengalaman bagaimana tentang menangani anak-anak. Pak Suwarta yang mungkin diceritakan pengalaman aja yang mungkin yang berhasil atau mungkin yang jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini ada beberapa kasus siswa. Ada 3 cara. Ada 3 cara menurut saya menangani siswa. Cara lembut, cara yang lembut dan kasar, cara yang tiga cara ya. Kalau cara menurut saya cara lembut adalah menasehati dulu, memanggil, kita cari akar permasalahannya dulu. Kira-kira anak ini mengapa dia berbuat demikian? Bisa kita cari akar permasalahan dari latar belakang keluarganya, latar belakang pergaulannya, atau latar belakang hubungan dengan guru, latar belakang hubungan dengan teman-temannya. Itu yang paling bagus menurut saya. Kita cari latar belakangnya, kemudian dari latar belakang itu kira-kira apa yang menjadi solusi bagi kita supaya akar permasalahannya itu bisa diatasi. Misalnya dari pengalaman saya di sini, ternyata kebanyakan akar permasalahan anak-anak di nakal itu yang dulu ya, yang duluan dengan zaman sekarang. Yang zaman dulu itu akar permasalahannya broken home. Broken home artinya orang tuanya itu banyak yang bisa meninggalkan anaknya, kemudian anaknya ditinggal sendirian. Anaknya tidak diberikan uang belajar, anaknya tidak diberikan sepeda motor, anaknya tidak diberikan buku dan lain sebagainya yang berhubungan dengan orang tua. Itu kalau yang zaman dahulu.
Kalau menurut saya zaman sekarang itu akar permasalahannya adalah internet, HP. Dari HP ini kalau zaman sekarang ini HP adalah mempengaruhi otak mereka. Otak mereka sudah terpengaruh dengan apa yang dilihat, dirasakan dan dengar oleh HP. Itu semua mempengaruhi otak mereka, Pak. Menurut saya nih. Kemudian tindakan yang selanjutnya, kalau menurut saya masalahnya yang sedang. Yang sedang menurut saya bawa dia ke BK dulu. Bawa ke BK. Di sini anak mulai sudah ada rasa takut. Sudah rasa takut karena di BK menurut anggapan mereka itu ada suatu tempat di mana orang dikriminalisasikan gitu ya, di tempat kasus bermasalah. Jadi di situ teman-temannya bisa melihat bahwa kalau orang anak-anak masuk BK berarti anak itu bermasalah. Masalahnya yang berhubungan dengan negatif. Sudah ya? Sudah ya, cukup bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Pak Mustaqim menceritakan pengalamannya. Ya, ini kalau dilihat berarti ini sudah berbeda namanya tuntutan kodrat zaman ya Bu. Ya. Karena kita sudah mengalami zaman yang berbeda, kita mengalami lingkungan yang berbeda. Kalau itu pengaruh mungkin teman aja. Nah, sekarang sudah internet orang itu. Itulah makanya di sini kurikulum merdeka ini guru harus bisa memahami dan mengikuti adalah kodrat zaman. Bagaimana supaya kodrat zaman kita yang saat ini bisa berhenti cara mengatasinya, dan internet itu perlu supaya budaya-budaya lokal kita ada itu tetap berlaku. Bagaimana kita seperti itu. Apalah Bu? Oke. Terima kasih, mungkin itu pengalaman ya. Jadi kita perlu harus mengatur kalau kami dengan Pak Mustaqim dan Luhut, dan kita juga perlu kolaborasi dalam menyelesaikan setiap perkembangan anak, baik perkembangan positif dan negatif. Dan kita harus punya budaya positif apa yang harus kita angkat, yang kita tonjolkan kepada siswa ini, atau yang penting atau mungkin yang urgent yang di sekolah yang kita angkat. Menurut saya juga apa kolaborasi dengan orang tua juga perlu. Iya, perlu. Ya, karena siswa hanya beberapa jam di sekolah, kalau semua bisa bantu guru, ya tidak bisa. Jadi sisa waktu anak-anak itu sebagian besar dengan orang tuanya. Makanya sekolah itu seharusnya punya kolaborasi dengan orang tua siswa. Tidak bisa siswa itu sepenuhnya diserahkan di sekolah. Ya, memang betul Bu. Kalau kolaborasi ini kan harus dengan guru, siswa dan orang tua, dan bahkan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, atau sekarang bahasanya yang diberikan peraturan itu harus pengetahuan dengan orang tua atau kesepakatan dengan orang tua. Jadi orang tua ikut membuatnya, ini orang tua yang membuatnya. Sehingga kita tahu pola pikir orang tua itu apa. Siapa tahu kesepakatannya nggak usah sholat berjamaah, siapa tahu orang tuanya semuanya gitu kan, kita tahu jadinya. Tapi kalau orang tuanya sudah saya maunya anak saya biasa dibuat radio sholat berjamaah, nanti konsekuensinya kan dia mau sendiri. Dan itu kalau ternyata kita tegur anaknya nggak mau, terus ada yang marah, apa yang dulu minta untuk nyuruh kami menegakkan sholat berjamaah seperti di Sumbawa. Itu ada kesepakatan, itu salah satunya yang mungkin baiknya kita penting harus sering-sering kolaborasi perkembangannya itu. Jadi jangan sampai melewatkan kolaborasi ini, karena ini adalah penentu dan juga fan kita untuk bisa bersama-sama. Terima kasih. Ya, mungkin itu banyak yang perlu dipotong katanya, tapi yang jelas semoga kita sebagai guru bisa menjadi lebih baik, dan kita bisa kita punya keyakinan bahwa kita bisa membawa anak untuk menjadi lebih baik.
Terima kasih kepada Pak Kepala yang sudah memberikan waktu dan menyediakan waktu untuk memberikan destinasi dan mengajak teman-teman untuk melaksanakan destinasi ini, dan juga telah difasilitasi juga dengan snack dan lain lain. Terima kasih Pak Kepala Sekolah dan kejualannya. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru, teman-teman Jawa. Ini sebagai peran saya dan tugas saya sebagai guru bergerak, salah satunya adalah menularkan atau informasi yang saya dapat kepada teman-teman. Semoga dengan ilmu yang kita dapat kita bisa tergerak dan bisa menggerakkan untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fresh air, bright moon, dance for you, dance for love, lose control tonight. You gotta move your body, everybody. You gotta move your body, everybody. It's time to celebrate your heart, celebrate your heart, celebrate you. It's time to celebrate your heart, celebrate your heart, celebrate you. Clear sky, clear mind. Dance for me, dance for life, in love tonight. You gotta move your body, everybody. 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 It's time to celebrate your heart, celebrate your heart, celebrate you. It's time to celebrate your heart, celebrate your heart, celebrate you. It's time to celebrate your heart, celebrate your heart, celebrate you. Fresh air, bright moon, dance for you, dance for love, lose control tonight. You gotta move your body, everybody. You gotta move your body, everybody. It's time to celebrate your heart, celebrate your heart, celebrate you. It's time to celebrate your heart, celebrate your heart, celebrate you. Clear sky,